Halo pemirsa, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono, dan kami berdua sekarang berada di depan Museum Berita di Washington DC. Dan namanya Newsroom ya. Yang mengapresiasi berita dan jurnalisme Dan sekarang ini. Dilihat ini adalah fotokopi dari halaman muka berbagai koran media massa di Amerika ya. Ya, setiap hari jadi diganti ya. Terus ya. Nah ini apakah di antara harian ini ada yang sifatnya abal-abal atau palsu? Kalau ini adalah berita-berita dari koran tradisional ya, memang yang selama ini memang menjaga reputasinya sebagai media yang bisa dipercaya gitu ya. Jadi tidak ada yang palsu, fake news. Tapi kita bicara masalah fake news, memang sekarang ini sedang merajalela di Amerika Serikat ya, terutama menjelang kemudian pas pemilu dan sampai juga pasca pilpres ini sekarang juga masih merajalela namanya berita palsu. Menarik sekali untuk dibahas karena memang tren fake news atau berita palsu ini meningkat di Amerika Serikat dan mungkin di Indonesia juga ya. Dan sepertinya merupakan ancaman ini bagi profesi kita sebagai wartawan yang konon menjunjung tinggi kebenaran atau terus ya independensi, dan sebetulnya yang namanya kebenaran itu seperti apa itu kan yang selalu ingin berusaha kita kejar kan sebagai wartawan dan juga dalam industri jurnalisme. Tapi sekarang ini dengan munculnya berbagai berita fake news ini, situs website abal-abal, terus kemudian koran abal-abal, lebih banyak online sih ya memang ya. Itu seolah-olah yang namanya kebenaran itu nggak ada artinya. Betul, jadi fakta atau sesuatu yang real seolah tidak ada, kemudian kebenaran menjadi korban. Contohnya mungkin yang paling bombastis akhir-akhir ini di Washington DC baru seminggu yang lalu tentang sebuah berita palsu yang mengatakan bahwa ada sebuah toko restoran pizza di Washington DC yang digosipkan itu menjadi pusat dari prostitusi anak yang dikelola oleh Hillary Clinton dan kepala chairman-nya kampanye John Podesta. Betul. Dan itu dipercaya oleh banyak orang, terutama kelompok-kelompok konservatif. Kemudian dampaknya kemarin didatangin orang yang membawa senjata dari North Carolina ke situ untuk membuktikan atau bahkan menyelamatkan. Ya, jadi sampai orang begitu percayanya sama berita yang sama sekali tidak berlandaskan kebenaran, tapi menyebar begitu dahsyat di platform-platform seperti Facebook misalnya. Kita tahu kemarin ini Facebook sempat diserang karena tidak berbuat apa-apa mengenai berbagai situs berita palsu ini. Nah ini yang mengherankan kan masyarakat Amerika relatif terdidik ya. Artinya kan dibanding misalkan dengan di Indonesia negara berkembang ya. Bagaimana masyarakat seperti ini masih bisa menerima berita palsu ya? Ada berbagai kemungkinan katanya ya, kata para ahli psikologi, karena memang ada kebutuhan bahwa kita harus mempercayai sesuatu. Jadi untuk mengkonfirmasi atau untuk menegaskan terhadap kepercayaan yang sudah kita miliki sendiri. Jadi itu echo chamber ya, ruangan echo. Jadi kita tuh hanya membaca dan mendengar dan menerima informasi yang mengukuhkan pendapat kita sendiri. Kemudian juga kedua, tingkat kepercayaan publik terhadap berita-berita yang dikeluarkan oleh berita-berita tradisional itu sangat rendah. Betul. Jadi mereka mencari berita alternatif yang itu diproseskan sebagai berita yang benar. Ya, nah karena juga masyarakat menganggap bahwa yang namanya media itu sudah cenderung ke satu aliran politik tertentu atau ke satu partai atau satu kandidat partisan. Gitu ya. Akibatnya disitulah muncul ruang yang subur di mana fake news ini bisa bermunculan. Dan juga tidak lepas dari kondisi politik yang ada. Kita tahu bahwa di masa kampanye Presiden terpilih Donald Trump adalah mungkin bisa dikatakan salah satu calon yang sangat gemar untuk mengeluarkan statement bombastis yang tidak berdasarkan fakta. Misalnya ISIS diciptakan oleh Presiden Obama. Terus Obama katanya tidak lahir di Amerika Serikat dan bahwa Hillary Clinton lah yang memulai rumor bahwa Obama tidak lahir di Amerika Serikat, dan juga berbagai statement-statement lain yang sama sekali tidak beralasan, tapi orang pun tidak percaya dan tidak peduli. Nah masalahnya adalah kalau misalkan fake news sudah memakan korban, artinya seperti kemudian ada yang dikorbankan seperti di Washington DC ya, bahkan nanti misalkan ada orang ditembak karena gara-gara fake news, itu memang di sini ada persoalannya bagaimana apakah bisa menuntut kepada pembuatnya atau bukan orang yang menyebarkan. Dan ini yang didiskreditkan biasanya minoritas ya, kayak sepertinya contohnya ada fake news yang bilang bahwa di Michigan ini umat muslimnya menerapkan hukum syariah misalnya. Itu jelas-jelas tidak berdasarkan fakta, tapi banyak sekali orang percaya. Tapi seperti kata Supri bilang, apa yang bisa dilakukan terutama dalam kerangka hukum Amerika Serikat yang amat sangat menjunjung tinggi amandemen pertama, kebebasan berpendapat. Semua pendapat itu dilindungi, termasuk pendapat yang ofensif maupun yang tidak berdasarkan pada kenyataan. Mudah-mudahan bermanfaat perbincangan mengenai fake news yang tidak palsu kali ini. Bagi Anda untuk sementara ini kami pamit dulu dari Washington DC. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Sampai jumpa.